wabil khusus pada isteri-isteri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu-cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin, muslimat, mu'minin di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimaulah Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan Ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima Ta'ala, dan semoga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama, manusia, bangsa dan negara. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa amrana wa hlul 'uqdatam min qalbina radina li rabbina wa bil islam bidina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan bil Qur'an imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil ka'bati qiblata. Allahumma akrimna minka min fahmi wa khurjna min adh-dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa ahdil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ilahna da maqsudana wal qamatuna atina mahabbata wa ma'rifata. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min qazaina rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rahmatul alamin. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa sallallahu rasulillah wa alihi washabihi wa ma wala la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarramun para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan nadir dan pengerti surah dan rasanya, muslimin, muslimat, tuan dan puan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah, malam ini kita tepat pada 1 Muharram 1445 Hijriah. Jadi selamat menyambut tahun baru Hijriah. Semoga tahun ini menjadikan yang terbaik bagi kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita. Dan tahniah kepada tuan sekalian yang telah melakukan ibadah-ibadah semalam, yaitu doa akhir tahun dan doa awal tahun sekaligus. Didahului dengan bacaan Yasin, kalau boleh, alhamdulillah. Jadi ini kita kena war-warkan, kita dengan programkan sekalian, jangan sampai mengakhiri tahun dengan cara tidak baik. Dalam kitab Durratun Nasihin yang telah selalu kita baca itu, tuan sekalian, di sana disebutkan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya lebih kurang, sesiapa yang berpuasa di akhir Dzulhijjah, yakni akhir tahun, dan awal Muharram, awal tahun, Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosanya selama 50 tahun. Jadi bagi yang berpuasa secara syabat dan tahniah. Baik tuan sekalian, dan akhir tahun, karena kita diajarkan oleh Rasulullah SAW soal muhasabah atau introspeksi. Jadi sebaik-baik manusia itu kan disebut situ adalah orang yang selalu mengadakan introspeksi atau koreksi diri. Ya, Al-Qais itu dalam satu hadis sahih. Al-Qais orang yang bijaksana, orang yang look forward, orang yang positive thinking, adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya dan persiapan amalan setelah matinya. Nah, itu hadis sahih dari Imam Bukhari Muslim. Jadi itu sekalian, mengoreksi diri, koreksi diri secara harian atau mingguan atau bulanan dan tahunan. Jadi semalam adalah koreksi diri selama 1 tahun. Tentunya kita boleh mengadukan pada Allah Ta'ala. Seandainya sepanjang tahun 1444 Hijriah banyak amal yang soleh, mohon diterima oleh Allah. Itu permintaan kita. Tetapi kalau ternyata banyak yang tidak baik, banyak kesilapan, banyak kesalahan, ya minta ampun pada Allah Ta'ala. Itu yang terbaik. Jadi apalagi kalau dimulai dengan setengah jam sebelum kita tutup tahun, berbondong-bondong ke masjid, ke surau, atau setidak-tidaknya tuan-tuan di rumah masing-masing. Karena tuan-tuan sebagai presiden punya decision maker untuk mengatur keluarga, mengatur anak-anak cucu sekalian, kumpul, baca surah Yasin, baca tahlil, baca al-ma'thurah, baca asma'ul husna, dan sholawat. Terserah sholawatnya sekali ke. Kalau baca sekali Allah balas 10, kalau baca 10 Allah balas 100, kalau baca 100 Allah balas 1000, kalau baca 1000 Allah bebaskan dari sifat hipokrit dan siksa kubur. Ini poin-poin dan dari hadis-hadis yang sahih. Mestinya tuan-tuan punya kreatif atau inovatif yang begini ini. Ajak
keluarga keliling kepada atau kepada jamaah hari kampung, silakan datang. Itu caranya. Lepas tu saya salat, angkat kedua tangan masing-masing, berdoa untuk tutup akhir tahun. Yang isinya sudah ada buku, tinggal baca saja juga ada. Tapi kita tambahkan dengan isi tadilah, mohon ampun kepada Allah. Itulah mestinya tuan sekalian, bukan keluyuran, bukan tak tentu hala. Jadi ini program-program macam gini ini adalah suatu perkara yang dianjurkan oleh Allah SWT sendiri. Dasarnya bukan berani menghormati akhir tahun, tapi dasarnya firman Allah secara secara awam atau secara Allah menyebutkan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsin itu artinya berbuat baik dan selalu menginovatif, kreatif untuk melakukan perubahan. Jadi untuk berbuat baik itu tidak ada batasan. Siapa saja dan di mana saja, dalam situasi dan kondisi apapun juga boleh melakukan. Sebagaimana ketentuannya dilakukan Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanatan fala ajru ila yaumil qiyamah. Sesiapa yang berbuat baik, memberi contoh kebaikan dan kemudian diikuti yang lain, maka Allah akan beri ganjaran kepadanya dan yang mengikutinya sampai hari kiamat. Kan ini jelas ini. Ini satu panduan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kenapa kita tidak melakukannya? Kalau Allah jelas, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kan jelas itu. Kita mesti harus kreatif. Muhsin, berkali-kali saya ingat kepada Tuhan sekalian, muhsin itu orang yang berbuat baik dan meningkatkan kebaikan, meningkatkan kreatif dan inovatif. Silakan. Seperti keberanian Sayyidina Umar Ibn Khattab menyusun Al-Quran supaya umat Islam tahu, dan akhirnya bermanfaat kepada umat Islam seluruh dunia termasuk kita ini. Ini perbuatan muhsin. Ulama-ulama yang lain banyak sekali. Kalau mazhab kita Imam Syafi'i khatam Quran sampai 60 kali, 70 kali. Imam Abu Hanifah salat sampai 400 rakaat. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz 300 rakaat. Ibnu Taimiyah tokoh daripada Wahabi sekalipun, lepas salat subuh mendongak, menataskan kedua tangan ke atas, membaca Fatihah sampai matahari terbit. Yang itu semuanya tidak ada ajaran Rasulullah. Artinya Nabi tidak perintah, Nabi tidak melakukan, tapi mereka berusaha untuk menambahkan kreatif ibadah kepada Allah Ta'ala. Begitulah tuan sekalian ya. Jadi kita ini terperangkap ya, karena hukumnya sunnah katanya. Sunnah aja. Memang secara syariah tuan-tuan, sunnah itu artinya kalau dikerjakan dapat ganjaran. Kalau tidak mengerjakan tak apa, tak dosa pun. Karena tak dosa tak apa inilah yang kadang-kadang memperangkap kita, sehingga kita menjadi orang dablek, orang malas, orang yang tidak kreatif karena tak apa. Jadi kita rubah mindset kita, ikut pendekatan atau approach yang dilakukan oleh imam tasawuf, orang-orang sufi. Sunnah itu artinya overtime for you. Diambil daripada peristiwa tahajud, surah Al-Isra ayat 179 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak. Nafilatan lak itu artinya overtime for you, overtime yang sudah sering kita sebutkan. Contohnya teman kita, jiran kita kerja kilang, hari-hari gajinya 100 ringgit contoh. Kemudian OT itu bisa 150, bisa 200, bila 200 lebih. Nah, lebihan itulah yang namanya OT. Itu yang harus kita kejar. Bukan tak apanya, bukan kejar. Karena memang watak manusia itu sudah kecenderung kebaikan, menambah itu memang sudah menjadi sifat kita. Tuhan punya rumah, takkan hanya rumah saja, mesti harus kapet, harus ada kipas, harus ada aircon, lampunya lampu hias dan sebagainya, catnya bermacam-macam, tempel ini temboknya, kan itu hanya perhiasan. Jadi tambah berseri, tambah indah. Kereta juga begitu, aksesorinya tambah ini, tambah itu. Tapi kenapa dalam ibadah kita tidak begitu? Dan sunnah-sunnah itu ada aksesori, tambahan, supaya kita lebih indah, lebih cantik, lebih cakna lah istilahnya kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, kan gitu.
Jadi itu tuan sekalian ya. Jadi malam ini minta maaf kita tidak buka kitab Al-Hikam. Saya bicara tentang kelebihan hari Asyura. Ya, kelebihan hari Asyura atau fadilah hari Asyura. Karena memang sekarang bulan Muharram. Bulan Muharram itu termasuk di dalam Asyura. Karena kita tahu kan ajaran Islam mengajarkan dalam satu tahun ada 3 bulan yang 10 harinya istimewa. Dalam satu tahun itu Allah memberi anugerah hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. So kepada kita ini satu tahun diberi 3 bulan 10 harinya istimewa. Pertama 10 akhir bulan Ramadan. Kita tahu istimewanya ada malam Lailatul Qadar. Kedua 10 awal bulan Dhul Hijjah. Jadi bulannya lepas. Tahniah pada Datuk, Datin dan sekalian yang puasa 1 sampai 9. 1 sampai 9 itu yang terbaik. Minimal ya Tarwiyah dan Arafah 8 dan 9. Itu kena puasa. Dan bulan haji disebut bulan pengorbanan, di mana kita dituntut oleh Allah dan Rasulnya untuk meninggalkan seluruh atribut kita. Pangkat, kedudukan, populariti, glamour, kekayaan kita, rumah kita, istri, anak, keluarga kita tinggal sementara untuk berpakaian serba putih, tidak berjahit pun, menunjukkan sama rata, tidak ada lebih dan kurang, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, menunaikan fardu haji dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi pergi haji, tahniah kepada tuan sekalian yang sudah pergi haji. Yang belum, kenapa? Coba kita rubah mindset kita. Haji ini dari rumah, dari Malaysia tu, ya Allah murahnya. Tak sampai 50.000 pun seumur hidup. Kalau ikut muasasah lah, ikut tabung haji, tak sampai pun seumur hidup tuan-tuan. Karena apa? Karena tuan-tuan mampu beli rumah ratusan ribu pun, beli kereta ratusan ribu okey pun, aset-aset rumah luar biasa boleh pun. Tapi haji yang seumur hidup, kenapa tidak boleh? Tuan tak malu ke pakai kereta mewah, rumahnya hebat, cantik, tapi belum haji? Malulah tuan-tuan. Anugerah yang Allah berikan, kan haji itu rukun. Rukun itu mesti dilakukan. Dan Tuhan mengatakan tidak alasan tak punya duit, bohong itu. Kalau Tuhan suka bohong kepada Allah Ta'ala, hanya bohong kepada manusia itu biasa aja. Nak tipu kan, nak fitnah kan, nak buat ini, dia dah biasa. Karena dah tipu kepada Allah pun. Jangan begitulah tuan-tuan, tolonglah ya. Yang serius dengan Allah Ta'ala. Karena Allah kena berjanji, siapa yang serius kepada aku juga serius dengan kata-kata ini, hadis qudsi. Siapa datang kepada aku dengan berjalan, aku berlari. Siapa datang kepada aku dengan berlari, aku akan berjalan ke berlari. Saya datang berlari, aku loncat. Allah begitu, istilahnya begitu. Siapa beri aku 1, aku berikan 10, aku berikan 700. Nah, itu Allah. Jadi kita mendekat, Allah lebih jauh mendekat pada kita. Itu aja kaidah. Itu hadis qudsi tidak boleh dikatakan tak tahu. Hadis qudsi itu wajib. Sebab hukumnya dah cukup, hukumnya wajib, tidak mengikuti itu salah. Jadi tolong, itu mestinya. Oleh karena itu kita rubah. Sekali lagi saya suka bicara, ini anak-anak muda-muda tuan sekalian, kita rubah. Jangan anak-anak kecil kita ini menjadi korban karena ketidaksungguhan kita kepada Allah. Kalau boleh sekali lagi saya ingatkan, katakan anak-anak kita baru lahir. Setelah akikah, antar ke tabung haji tuan. Daftarkan sana, tabung haji. Walaupun cap dengan kaki, ibu jari kaki, masih bayi. Dan berjanjilah kepada Allah, saya akan bayar atau simpan RM50 setiap bulan. Insya Allah anak nanti tuan, umur 25 tahun. Tamat dari university, masih handsome, masih gagah, masih ganteng, masih bagus, kuat. Kalau perempuan masih ayu, anggun, melankolis, cantik, kuat, pergi haji. Atau masih 30 tahun, 30 tahun paling tidak, paling lambat 40 tahun. Kalau memang sudah punya kekasih, kemudian akan pergi haji bersama, berangkat, dinikahkan di Mekah sana. Wah, luar biasa. Kan begitu, karena kita punya profesional, kita bisa mengatur. Oh, ini programnya begini nih. Bukan nasi beli mainan aja, beli KFC, McD, ayam goreng, ayam penyet, kambing guling, kambing bakar. Itu aja. Tolong tuan-tuan rubah. Masukkan.
Kalau kita memasukkan tabung haji, itu namanya untuk melakukan rukun. Oh, Masya Allah, ibadah tuan-tuan. Setiap memasukkan itu ganjaran tersendiri. Anak-anak begitulah. Jadi tiap tahun kita dengar ada orang yang hilang, ada orang yang sakit, ada yang koma, tak pergi haji. Itu sebenarnya peringatan bagi kita. Seolah-olah bagi tahu kalau boleh pergi haji janganlah yang jauh mertua-tua. Sana ekstrim cuacanya, kalau sedang panas luar biasa panasnya, kalau sejuk luar biasa sejuknya, tidak sama dengan suasana atau cuaca di negara kita. Itu mesti juga ada rancangan-rancangan yang tersendiri. Jangan dablek aja, sembrono kok dibele. Cobalah tuan-tuan, mohon pertolongan pada Allah. Insya Allah Allah mesti beri pertolongan. Asalkan kita serius, Allah juga serius. Karena Allah sudah berjanji, ana inda adzani abdi. Aku terserah sana hambaku. Hambaku serius, aku juga serius. Hambaku main-main, aku juga main-main. Nah, jelas kan? Itu yang Dzulhijjah. Kemudian puasanya 9 hari. Coba, puasanya haji sembrono. Puasanya juga sembrono. 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu hari korban. Tahniah yang korban. Ya tidak korban kenapa pula? Korban juga murah kan? Tahun ini saya perhatikan hanya 800 ringgit satu nama. Itu paling tinggi lah, 800. Setahun. Sedangkan tuan sekalian, tiap-tiap bulan, every month, untuk bil listrik, bil handphone, bil telepon, bil air, bil rumah, bil kereta, bil Clinton, every month 3,000 plus. Never mind. Every month 5,000, tak ada masalah pun. Ini 800 setahun. Pening macam kena tsunami. Sontoloyo. Kenapa? Tahun 12. Tuan tu tak kisah, tak serius. Yang serius lah. Tahun ini mak bapak kalau boleh. Kalau enggak ya bapak saja. Tahun depan mak atau istri. Tahun depan long, ngah, udah, usul. Yang penting setiap tahun ada nama korban dari keluarga kita. Itu namanya serius. Apalagi kalau mampu 2, 3 tuh baguslah. Ini enggak bablek, bapak tidak, mak tidak, anak tidak. Asyik makan daging aja. Tak malu ke? Oh, Masya Allah, Pak. Ubah ya. Ubah. Lepas ini bismillah. Tahun baru ini rubah. Dirubah dan persiapan dari awal-awal lagi. Kalau nggak bisa mendadak, kalau takut 800 ya dari sekarang dikumpulkan. Tiap bulan kumpulkan berapa? 50 ringgit juga begitu. Atau kutu dengan teman-teman. Nah, ya kalau 70 1 bulan, ya 10 bulan dah 700. Ya sudah, beres itu. Mesti ada, kalau ada kemauan, ada jalan katanya. Itu yang kita hafal. Tapi tak laksanakan. Ngomelnya banyak sekali, tak tidak beramal. Ini dah menjadi kebiasaan. Oleh kita mesti rubah. Baik, tuan sekalian. Nah, sekarang yang terakhir, 10 awal bulan Muharram. Nah, ini istimewanya. Pertama tadi tahniah pada yang puasa semalam. Dan hari ini. Ya, tahniah. Baik, tuan sekalian. Dari yang akan datang, sekali lagi, kalau semalam bapak-bapak pergi surau, pergi masjid, atau rumah sama baca Yasin, Alhamdulillah. Kenapa mesti surah Yasin? Kan itu yang diajarkan ulama-ulama kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, yang artinya lebih kurang, surah Yasin itu qalbul Quran. Setiap sesuatu ada hatinya. Dan Quran itu Yasin hati Quran, qalbul Quran. Membaca surah Yasin 1 kali, nilainya sama dengan hatam Quran 10 kali. Dan Allah mengabulkan 10 doa yang mustajab. Loh, ini mestinya diambil tuan-tuan ya, diambil dan dilaksanakan. Bukan iya ke, betul ke, mana dalilnya. Sudah dibacakan mana dalilnya kok. Buka sebuah kitab tafsir Hamami, ada itu keterangan begitu. Baik, kali sekarang tuan sekalian, ini saya bukakan kitab tuan sekalian. Ini namanya kitab Tambihul Ghafilin. Mungkin ada ustadz yang mengajar di kelas ini. Tambihul Ghafilin, kalau tuan tak ada bukunya dibuka di rumah. Jilid 2 ya, tajuknya keutamaan atau kelebihan hari Asyura. Karena dalam bulan Muharram tuan sekalian ada
awal bulan 1 hingga 10-nya istimewa, dan istimewanya terletak pada hari yang ke-9 dan hari yang ke-10, Tasu'a dan Asyura. Baik, saya bacakan. Jadi tuan-tuan jangan terprovokasi lagi, karena nanti di sana, di luar sana banyak lagi yang mengatakan profesor ke dokter dari Mekah ke dari Arab Saudi lah, dari Mesir, dari Timur Tengah lah, mana dalilnya. Dalilnya ini, buka kitab ini. Jadi jangan terperangkap lagi. Yang ada jangan iya ke, yang ada yeza. Bismillah kita lakukan. Baik, Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauma Asyura minal Muharram atallahu ta'ala thawaba asyrata alaf malak, wa man shoma yauma Asyura minal Muharram utiya thawaba asyrata alaf hajin wa mu'tamirin wa asyrata alaf syahidin, wa man masaka yadu ala ra'si yatim yauma Asyura rafallahu bi kulli sya'ratin darajatan, wa man fattara mu'minan lada Asyura fa kana ma aftara indahu jami'u ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asba'a butunahum. Qalu ya Rasulullah laqad fadallahu yauma Asyura ala asari ayyam. Qala na'am. Ini bunyinya hadisnya. Artinya lebih kurang barang siapa atau sesiapa yang puasa pada hari Asyura, yakni 10 Muharram, maka Allah akan memberi kepadanya pahala 10.000 malaikat. Dan siapa yang berpuasa hari Asyura 10 Muharram, maka akan diberi pahala padanya 10.000 orang pergi haji dan umrah, dan 10.000 orang yang mati syahid. Dan siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, Allah akan menaikkan dengan tiap rambut 1 derajat. Dan siapa yang memberi berbuka puasa pada orang mukmin yang berpuasa hari Asyura, seolah-olah memberi berbuka puasa semua umat Nabi Muhammad SAW dan mengenyangkan perut mereka. Sahabat-sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, Allah telah melebihkan hari Asyura dari hari-hari yang lain. Jawab Nabi SAW, iya, naam, benar. Masya Allah. Bayangkan tuan sekalian, tak terpikir dengan otak tuan, tak masuk akal. Hanya puasa 1 hari, tapi ganjarannya luar biasa. 10.000 malaikat, bukan main-main tuan-tuan. 10.000 orang pergi haji dan umrah, yang kita sendiri sekalipun luar biasa susahnya. Ini 10.000. Dan 10.000 orang yang mati syahid. Ini luar biasa. Dan ini keterangannya jelas yang menyampaikan ahli hadis. Jadi tidak ada alasan untuk tuan-tuan tidak berpuasa, ya. Insyaallah. Terus siapa yang mengusap kepala anak yatim? Jadi cari anak yatim pergi asrama, atau anak yatim jiran kita atau teman kita dan sebagainya. Kalau tidak ada karena kita sibuk, maklumlah kita busy dan sebagainya sekalian, mana-mana masjid atau surau ada kotak apa tu untuk anak yatim disediakan, ya aja bismillah. Doa, ya Allah, saya tidak sempat untuk mencari mereka, tapi oleh karena di sini ada kotak anak yatim, bismillah saya membantu mereka, ya Allah. Itu boleh saja. Apalagi zaman digitalisasi ini, zaman digital, zaman online, bisa aja cari mana anak yatim online, tambah bisa. Itu masalah. Senang saja, yang penting tuan mau ikut kaidah Imam Syafi'i dalam kitab Ushul Fiqh. Kalau kalian tidak mampu melaksanakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. So katakan kita tidak mampu menerima 100, ya 50. Tak mampu 50 ya 10. Tak mampu 10 ya paling tidak RM1 lah. Kalau RM1 pun tak mampu, saya sangat masuk kubur aja lah tuan-tuan. Habiskan beras Malaysia saja. Keterlaluan banget itu, ya. Jangan dablek lah. Jangan biasa dablek. Ambil serius. Tuan-tuan, ya. Itu caranya. Baik. Nah, dan kemudian siapa berbuka, jadi nanti buat keliling lagi ahli jawatan surau. Silakan tuan-tuan, hari Asyura mari kita berbondong-bondong ke masjid surau untuk berbuka bersama. Masing-masing berbuka, Masya Allah, luar biasa itu.
Kalau kita beri jirat-jirat sebagainya, itu aja. Banyak kita sudah biasa, orang kita orang Melayu ini suka memberi teman dan sebagainya, tolong menolong, itu luar biasa. Nah ini digunakan. Nah ini memberi buka puasa. Baik, jadi ganjarannya lah, ya Allah ya Karim, seperti memberi buka pada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Berapa triliun umat Nabi Muhammad itu. Baik, kita teruskan. Dan Allah telah menjadikan langit dan bumi pada hari Asyura. Allah menjadikan bukit-bukit pada hari Asyura. Allah menjadikan laut pada hari Asyura. Menjadikan Lauhul Mahfuz dan Qalam pada hari Asyura. Menjadikan Adam dan Hawa hari Asyura. Dan menjadikan surga serta memasukkan Adam dan Hawa juga hari Asyura. Lahirnya Nabi Ibrahim pada hari Asyura. Allah menyelamatkan daripada api Raja Namrud hari Asyura. Menenggelamkan Firaun pada hari Asyura. Menyembuhkan penyakit Nabi Ayub hari Asyura. Allah memberi taubat pada Nabi Adam dan Hawa hari Asyura. Dan diampunkan dosa Nabi Dawud hari Asyura. Mengembalikannya kerajaan Nabi Sulaiman dari Asyura, hari Asyura. Dan terjadinya hari kiamat pada hari Asyura. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ini hari Asyura, peristiwa-peristiwa yang mengagumkan. Nih, jadi ini kita jangan sampai ragu-ragu lagi. Disebutkan semacam gitu. Ya, salah satu diantaranya Nabi Ibrahim yang diselamatkan dari api Raja Namrud. Nah, itu Tuhan sekalian ya. Kisahnya begitu menarik sekali. Anak muda ini, karena Nabi Ibrahim, tuan-tuan, beliau lahir dalam suasana yang tidak Islamik. Bapak ibunya kafir, terutama bapaknya tukang bikin patung, tuan-tuan. Bayangan, tukang bikin berhala. Waktu Ibrahim sudah mulai dewasa, tanya, ayah ini apa? Ya untuk sesembahan Raja Namrud dan umatnya. Ibrahim tanya kembali, kenapa tidak menyembah ayah saja? Loh, kurang asem kamu Ibrahim. Sudah kecil lah bangun. Nah, ini. Jadi mulai ada kritis. Karena pasal bukan diam di situ aja. Maka keluar mencari Tuhan. Nah, tidak ada pengajian, tidak ada ustaz, tidak ada guru yang membimbing. Environmentnya tidak kondusif, kafir. Cari, keluar nampak bintang. Wah ini Tuhan agaknya nih. Bagus, kelip-kelip. Tapi hilang pula. Tak jadi kok Tuhan kok hilang macam mana? Besok datanglah nampak bulan. Bulan purnama, begitu indah sekali. Wah ini bagus ini. Lagi baik. Tapi bulan juga begitu. Menjadi kecil, besar lagi. Dan nanti ada bulan purnama, ada bulan sabit. Wah tak jadilah. Nampak lagi matahari. Wah ini lagi besar. Lagi kuat, lagi best. Tapi pagi ada, malam hilang. Tak jadi. Akhirnya dia mempunyai satu sikap bahwa inni wajhatu wajhiya lil fatrul salat. Nah, coba bayangkan, ini Nabi Ibrahim dibimbing oleh Allah SWT. Nah, akhirnya pemuda ini berani sekali. Setelah tahu akidah yang dilakukan oleh mereka tidak benar, dia mengambil eksekusi, hanya begitu. Nah, berhala-berhala dipotong semua, diperateli Tuhan sekalian. Karena kapak ini tarungkan pada yang paling besar begitu. Wah, geger negara. Luar biasa, kabur huru-hara. Ngamuk Raja Namrud, macam mana ini ada gini, Tuhan kita kancur semua begini. Siapa yang lakukan begini? Selama ini tidak pernah aman-aman saja. Tahu mereka menuduh, ini mungkin ada namanya Ibrahim, anak pemuda Nabi Ibrahim, panggil dia. Ibrahim panggil, kamu dituduh menghancurkan, kali tidak ada manusia yang berani ngobrol kecuali kamu. Ibrahim mengatakan, mana buktinya Tuhan? Nggak ada bukti kok. Nah, yang ada bukti itu berhala yang paling besar ya, kalau kapak itu. Coba tanya pada, jangan-jangan malam-malam jalan-jalan ke pukul, kurang ajar kamu, ngomong tak bisa berjalan tak boleh, suruh tanya. Kalau nggak boleh jalan, nggak boleh ngomong, kenapa disembah? Hebat. Akhirnya punya kuasa. Namrud kan kuasa dan diktator. Dah ada tangkap dulu, bukti kemudian. Ini orang-orang diktator sejak dulu kini selamanya sama begitu. Tangkap dulu,
tangkap dulu, bukti kemudian. Yang baik cari bukti-bukti baru tangkap. Baik. Tapi akhirnya yang menarik, tatkala akan dilemparkan ke lautan api dan yang sedang menjilat-jilat begitu itu, Allah perintah malaikat Jibril untuk turun. Ini dialog yang sangat menarik dan untuk pegangan kita. Ini akidah yang luar biasa. Jibril turun dan bertanya, Tuhan, apa yang boleh saya tolong buat Tuhan? Apa Ibrahim cakap? Waktu itu belum jadi Nabi lagi. Ibrahim cakap, what you know, buat Allah Yeza. Luar biasa Tuhan sekalian. Pada menonton Jibril, malaikat Jibril yang tak makan, tak minum, tak laki, tak perempuan, tak punya maksud apa-apa. Kalau manusia membantu mesti ada udang di balik kuitio, teman-teman. Ada udang balik mie, udang banjir. Itu ada. Itu manusia. Pasti apa-apa juga jangan mengatakan ini lillahi ta'ala, ini ikhlas, bohong. Pasti ada maksud tertentu. Sehingga yang memberi dan yang diberi itu terikat suasana. Kalau bantuannya tuh banyak, sehingga yang diberi bantuan itu dia tidak berani menegur. Walaupun pemimpinnya itu ada yang membantu itu korupsi, penipu, pembohong dan sebagainya, dia tidak akan mampu untuk menegur dan sebagainya, karena sudah ada istilah hutang budi. Hati-hati tuan-tuan. Ini hati-hati. Maka dia itu Ibrahim mengatakan buat you know, buat Allah Yeza. Ini luar biasa. Dan akhirnya membaca doa hasbi Allah wa ni'mal wakil. Setengah ulama ditambah ni'mal maula wa ni'man nasir. Doa begitu saja Allah perintah pada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadikan sejuk dan selamat Ibrahim. Ini pelajaran yang kedua. Tatkala tuan-tuan kita menegakkan kebenaran dengan apapun, seberat apapun juga, Allah mesti tolong. Anti klimaknya mesti Allah mesti tolong. Tidak ada dia tolong, itu pasti. Karena kebenaran itu adalah milik Allah Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, ja'alaka wazaqal batil, innal batila kana zahuqa. Bila datang kebenaran akan hancur kebatilan. Atau bahasa Jepunnya, suro joyo tingnilat lebur dining pangastuti. Bila datang kebenaran hancur kebatilan, itu pasti. Baik sekalian ya. Ini setelah kisah singkatnya sajalah. Baik, kita teruskan. Abu Lais as-Samarqandi mengatakan dengan sanadnya dari Ikrimah. Ini Ikrimah pula ni. Ikrimah tuan tahu kan, itu anak Abu Jahal. Bapaknya musuh Nabi, tapi anaknya menjadi sahabat Nabi yang terbaik. Kalau Datuk Datin sekalian pergi ke Mekah atau umrah ke haji ke, kemudian diajak syarikat pergi ke Taif, naik di atas gunung tuan sekalian, ada satu gunung, di gunung itu ada bendungan Ikrimah, tulis bendungan Ikrimah. Tapi sekarang dah tak ada isinya lah tuh, tak ada air. Itu dulu seorang anak penderhaka, anak yang musuh Nabi membikin mau nampung air dari bukit tuan untuk peperangan ketika itu. Tapi sekarang sudah tak ada. Alhamdulillah sudah sampai sana. Itulah Ikrimah. Semuanya itulah Allah SWT kalau mencipta hambanya akan unik dan tidak boleh diprediksi dengan otak. Ada bapaknya masuk surga, anaknya masuk neraka. Anaknya masuk surga, bapaknya masuk neraka. Istrinya masuk surga, suami masuk neraka. Suami masuk surga, istri neraka. Pakcik masuk neraka, maknya neraka. Ada itu. Itu ada. Jadi karena surga neraka itu milik Allah. Tonton jangan main-main, bukan wilayah kita. Ini sembrono, sikit-sikit ini surga neraka. Surga ini mbahmu. Punya Tuhan kunci mah. Yang bicara itu haram hukumnya. Dari yang tuan-tuan diam saja, tidak menegur dan bahkan diam saja, tak apa, sama itu. Mana boleh? Hukum makan haram yang haram. Oh saya tidak ikut-ikut, mana boleh? Dengan mendiamkan dan menyokong itu ikutlah berana itu. Tidak makan nangka tapi kena getahnya. Tidak bisa. Haram adalah haram. Tidak bisa itu menjadi gini, menjadi gitu, tak boleh. Inilah sembrononya umat di akhir zaman begitu. Seolah-olah bisa mengatasi segala-galanya. Naudzubillah min dzalik. Baik. Hari Asyura ialah hari diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dan pada hari Asyura juga Nabi Nuh alaihissalam selamat berlabuh perahunya, selesai kapalnya selamat, dan akhirnya sejarah selanjutnya ada bikin bubur lah dan sebagainya itu. Itu tambahan-tambahan daripada para ulama-ulama, dan itu buburnya nawaitunya memberi syukuran itu enggak apa-apa, tapi untuk berbuka puasa yang bagus.
bukan pagi bubur, petang bubur, malam bubur. Dia teruskannya. Baik. Kemudian tenggelamnya Fir'aun dan diselamatkan Nabi Musa, dan berbelah lautan jadi dua begitu. Baik. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Muhammad bin Maisarah berkata bahwa siapa yang melapangkan belanja pada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan atau meluaskan rezekinya sepanjang tahun itu. Sufyan As-Tsauri berkata, telah kami coba, maka kami rasakan kebenarannya. Masya Allah. Jadi ada. Jadi salah satu diantaranya melapangkan rezeki. Jadi tolong tuan-tuan, kalau biasanya potong ayam 2 itu, potonglah 5. Dari jiran-jiran, tetangga, atau bawa ke surau. Luar biasa, itu lebihkan sedikit. Belanja pada istri, pada anak-anak. Kalau biasanya kita beri angpau hari raya fitrah, hari raya Idul Fitri, coba kita rubah mulai tahun ini. Di hari Asyura, panggil anak cucu. Longa udah so ini dari atuk, dari nenek, dari ayah, dari mak. Ya, ini kan ada dasarnya ini. Ada dasarnya begitu jelas sekali. Insya Allah dilapangkan, melapangkan. Atau setidak-tidaknya setiap tahun masuk surau, masuk masjid macam gini, lebihkan. Biasanya kita derma 5 ringgit, 10, 15, 20, and so on lah. Yang penting nawaitunya yakin bahwa ini melapangkan rezeki. Melapangkan rezeki untuk diri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Silakan. Seberapa boleh. Lakukan secara online boleh, secara live boleh. Terserah, banyak cara. Jadi bismillah kita lakukan. Nah, kita rubah. Macam ini insya Allah. Dan yakin. Dan ini sudah dibuktikan oleh seorang ulama namanya Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri itu bapak-bapak, itu gurunya Imam Maliki. Dan Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i. Ini ulama besar. Tak kala menerima cerita terus yakin. Terus dibuktikan. Kalau kita tak, iya ke? Betul ke? Sontoloyo ya sontoloyo. Asyik iya ke? Tak ada iya ke? Yang ada yeza. Bismillahirrahmanirrahim, lakukan. Dengan cara tadilah, tak mampu keseluruhannya, jangan tinggalkan keseluruhannya. Senang saja kaidah orang Islam ni. Kaidahnya ada semua, tinggal mengikut saja. Ini mazhab kita min Syafi'i. Kalau tidak mampu semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kan enak itu. Bahasa yang paling mudah, bahasa yang senang untuk memberi kesempatan kita melakukan sesuatu. Bahkan kalau libatkan pada anak-anak tuannya, mengatakan tu, lo ngah udah usulnya anak syura, ayo masing-masing dari aku, daripada abah, dari mak, seringgit-seringgit masukkan ke surau, masukkan ke masjid, boleh. Itu teknik, terserah tuan-tuan. Yang penting nawaitunya melapangkan, melebihkan, memberi. Dan rezeki itu tuan-tuan unik sekali. Ini matematik Allah. Jangan bukan matematik kita. Matematik kita berikan habis. Matematik Allah yang kita berikan malah tambah. Ini nggak bisa masuk akal, tapi itu yang berlaku. Kau beri aku 1, kata Allah, kau berikan 10, paling murah. Itu rujuk Al-An'am 160. Coba bayangkan. Tapi kalau berikan 1, aku berikan 700. Al-Baqarah 261. Kurang apa? So kalau 1 ringgit, tuan-tuan, kembali confirm 7.000 online. Makanya saya selalu mengajak tuan sekalian, sebulan sekali saya buka kotak itu. Kalau tuan-tuan jangan sembrono, coba bismillah. Saya sarankan mulai tahun baru ini, 1445 itu, walaupun 1 ringgit bismillah. Jangan terus keluar. Karena apa? Tuan-tuan take kotak itu keluar malam ini. Insya Allah bulan depan saya datang juga keluar. Bulan depan keluar lagi. 3 bulan tidak mengisi. Pada 3 ringgit itu 21.000 hilang. Pikir tuan-tuan. Jangan sembrono. Itu caranya. Oke, maaf. Adzan dulu.
Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم بارك على محمد. هذه سدر وحمد والشرف والدرجات. Innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Datuk Datin dan sekalian. Jadi kita teruskan sekali lagi. Kita ucapkan terus dan sekali ya. Jadi Abu Les As-Samarqandi meriwayatkan menyebutkan dinamakan Asyura karena ia jatuh pada 10 bulan Muharram. Ada pendapat lain yang menyebutkan karena Allah telah memuliakan pada nabi-nabi dengan 10 kehormatan. Pertama, Allah menerima taubatnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kedua, Allah menaikkan derajat Nabi Idris AS. Ketiga, hari berlabuhnya perahu Nabi Nuh AS. Keempat, Nabi Ibrahim lahir pada hari Asyura, diangkat sebagai Khalilullah hari Asyura, diselamatkan dari api Raja Namrud juga hari Asyura. Kelima, Allah menerima taubat Nabi Daud alaihissalam. Keenam, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Ketujuh, Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Kelapan, Allah menenggelamkan Fir'aun. Kesembilan, Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan.
Dan ke-10 Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Subhanallah, luar biasa. Sebagian pendapat ulama lain disebut Asyura karena Allah telah memuliakan kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan 10 kenikmatan. Ini lain. Nah, ini untuk kita tuan sekalian. Bayangkan. Pertama, Allah memberi pada umat Nabi Muhammad SAW bulan Rajab, di mana bulan Rajab itu sebagai kemuliaan bagi umat Nabi SAW ini dibandingkan umat-umat lain. Jadi bulan Rajab bulan kelebihan kita dibandingkan umat yang lain. Sejak umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, kita yang terbaik. Kedua, Allah menjadikan bulan Sya'ban, di mana Allah Ta'ala melebihkan Nabi kita Nabi Muhammad tinggi atas Nabi-Nabi yang lain. Kita tahu kan Nabi itu ada 250 ribu, yang wajib kita percaya 25. Di antara 25 ada 5 esko. Di antara 5 esko itu 5 itu Nabi yang terbaik, the best of the best. Itu bulan Sya'ban. Dan bulan Ramadan Allah melebihkan kelebihan Allah pada makhluk. Nah, itu tidak ada tolak bandingnya bulan Ramadan itu. Kemudian yang keempat, diberi Lailatul Qadar, di mana satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kelima, diberi hari Idul Fitri, hari suci kembali, setelah di-upgrade, digodok, dikembleng 1 bulan penuh, siangnya puasa, malamnya qiyam, maka diberi Idul Fitri, suci kembali, bagaikan anak yang baru lahir. Yang keenam, hari-hari 10 Dzulhijjah, 1 hingga 10 Dzulhijjah, di mana itu hari-hari untuk berzikir kepada Allah SWT. 7, hari raya Arafah, yang puasanya dapat menebus dosa 2 tahun. Yang ke-8, hari Idul Adha, yaitu hari berkorban. Yang ke-9, hari Jumat, hari yang termulia di antara hari-hari yang lain. Dan ke-10, hari Asyura, yang puasanya dapat menebus 1 tahun, menghapuskan dosa-dosa 1 tahun. Dan masing-masing waktu yang tersebut itu ada kelebihannya masing-masing. Luar biasa. Ini anugerah luar biasa kan Pak. Yang penting kalau kita ambil kesimpulan Asyura ini sudah cukup luar biasa. Tetapi seperti yang saya sebutkan Ramadan dulu, keluar biasaan bulan-bulan anak-anak Allah itu tergantung yang menerima. Kalau yang menerimanya itu menganggap luar biasa dan melakukannya sebaiknya, maka baru dapat poin. Kalau tidak, seperti inilah. Seperti itu sekalian minta maaf. Ini ya. Katakan ini itu Anda sekalian, ini bunga mawar. Sekuntum mawar putih atau sekuntum mawar merah. Kalau ini diberikan cemek molek, gadis yang cantik, yang ayu, yang anggun, maka akan dimasukkan di lobi tempat tamu yang indah, mekar, baunya wangi sekali. Tapi apa kata kalau yang menerima bunga mawar merah ini seekor monyet atau beruk atau ketek, itu bahasa Jepangnya, hancur lebur jadi debu layu sebelum kembang. So apartnya Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bahkan Asyura, kalau tuan-tuan dablek, tuan-tuan tak kisah, itu yang penting. Maka saya tekankan pada diri saya, tuan-tuan, tolong hormatilah untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Kalau Allah dan Rasul perintah ibadah itu bukan untuk Allah, Allah tak apa-apa, untuk kita. Tuan yang untung. Nah, kalau tuan-tuan main-main ya, tuan-tuan salahnya sendiri. Sekarang tak terasa. Dari masuk kubur baru iya ke tolong ya ada gunanya. Seperti tangisan dalam surat Al-Munafikun ayat 30 itu. Al-Munafikun ayat ada 29 itu. Minta dikembalikan lagi ya Allah sekejap aja. Dalam kita ayat walad dijawab oleh Allah. Ya Allah kembalikan sekejap aja. Si goblok, si tolol. Kan kamu baru datang daripada dunia. Kenapa nak balik lagi? Itu Tuhan sekalian buka ayat walad itu. Maka dari itu berhati-hatilah tuan-tuan. Terimalah anugerah dari Allah dengan mensyukuri, yakni melaksanakan apa yang sewajarnya. Oke, terakhir guys sekalian. Ini daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana yauma Asyura yauma tasumu Quraisy fi jahiliyah wa kana yasumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah falamma qadima al-Madinata ufrida siyamu syahr Ramadan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni kuntu amartu bi shaumi yaumin Asyura wa man syaa'a sama wa man syaa'a taraka." Jadi artinya adalah
Asyura ini tuan-tuan menjadi amalan orang Quraisy berpuasa. Berpuasa ketika Nabi masih di Madinah tuan sekalian. Dan macam-macam jahiliyah, dan Nabi juga mewajibkan puasa Asyura di waktu di Mekah. Tapi tatkala pergi ke Madinah dan diturunkan perintah puasa Ramadan, maka Nabi ingatkan, jadi kalau nak puasa silakan, tak puasa pun tak apa. Jadi asalnya Asyura ini pada sebelum perintah puasa Ramadan hukumnya wajib bagi umat Islam ketika itu, tapi setelah diwajibkan Ramadan menjadi sunnah. Sekali lagi, sunnah jangan dilihat dari syarat saja. Kerjakan dapat ganjaran, tidak tak apa. Ini yang bahaya. Tapi mari kita rubah mindset kita. Puasa sunnah itu overtime, sesuatu yang pasti kita buru, kita kejar. Oke tuan, begitulah ya. Setidak-tidaknya hari Asyura ini jangan lupa. Pertama puasa, itu puasa atau nilainya Allah akan beri 10.000 malaikat, 10.000 haji dan umrah, 10.000 mati syahid. Lepas itu mengusap kepala anak yatim, bantu anak yatim. Jangan diusap saja, dia kasih makan, mati juga anak yatim itu. Dibantu, beri bantuan. Kemudian memberi berbuka puasa kepada puasa itu. Melapangkan rezeki pada keluarga dan siapa saja. Itu yang terpenting di antara yang kita pelajari itu. Gitu-nya. Selamat menyambut tahun baru. Selamat beribadah di Asyura. Mudah-mudahan kita selalu diberi bimbingan Allah Ta'ala. Semoga diri, keluarga, masyarakat kita, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, batatun, tayyibatun, walaupun wafur. Terakhir dan sekalian, minta maaf. Ini gambar terakhir baru selesai 15 Jun. Ini pagar tuan-tuan yang dulu atau gambar itu. Ini pagar kami. Pagar ini 100 meter panjang, tinggi 2 meter. Biaya semuanya 132 juta rupiah lah. Sepanjang Ramadan alhamdulillah kami sudah mampu membayar 80 juta. Jadi tinggal 50 juta lagi kalau tuan-tuan diberi rezeki dan sebagainya. Ayo, jangan pernah ragu-ragu. Ini aset tuan-tuan, bukan milik saya. Saya pun akan mati, itu akan mati. Tapi milik ini. Ini yang selama yang tinggi itu yang sudah siap. Ini yang baru saja tuan sekalian. Jadi terima kasihlah atas sokongan tuan selama ini. Yang mudah-mudahan itu milik tuan sekalian. Oke, itu aja. Jom. Kita berdoa semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, barakatun, tayyibatun, walaupun ghafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putri, cucu-cucunya berguna bagi agama, manusia, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan wa santaibah. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna sultanan nasira bi rahmatir alamin. Subhanallah hamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa bil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.